bagaimana cara melakukan sensitivity analysis ya. Dari mulai pertama dulu. Sensitivity, skenario, sama simulations ya. Simulations paling juga cuma gini doang ya. Nggak nyampe lah, nggak nyampe detail ya. Oke, sensitivity dulu. Nah, pertama, di soalnya seperti ini ya. Nah, ini berbasis chapter yang kemarin kita bahas. Berbasis cash flow, oke? Nah, cara menghitungnya pun sama ya. Kita menghitung revenue-nya, nanti dikurang-kurang-kurang, NOPAT atau NOI, dikurang tax jadi NOPAT, udah gitu, dikurang working capital, dikurang capex, jadinya free cash flow. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Rumusnya sama, informasinya juga sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan di web ini kalian cuma menambahkan, ya. Apabila sales unit yang terjual turun 10%, gimana dampaknya ke NPV? Udah gitu doang, ya. Itu sensitivity. Oke? Nah, sekarang awalnya punya informasi seperti ini, ya. Year 0, 1 sampai 4 dan year kelima. Nah, ingat year kelima itu ada terminal value, terminal cash flow. Nah, terminal cash flow itu nanti menambahkan ya, menambahkan operating cash flow dengan si working capitalnya, gitu ya. Nah, oke, jadi ini informasinya. Kemudian apa? Kemudian nanti kita akan menghitung NPV-nya berapa, ya, seperti itu. Nah, seperti ini jadi nanti free cash flow-nya dapat NPV-nya berapa ya, dapat IRR-nya juga berapa ya. Oke, nah pertama dari soal ini dulu, produknya 200.000, ini yang kita kunci ya, jumlah produknya. Selling price-nya 25. Nah, ini yang kita main-mainin nanti ya. Nah, revenue-nya gimana? Revenue-nya tinggal dikaliin aja coy. Dikalikan aja 25 dikali 200.000 ya. Dan kita forecasting nih, year 1 sampai 4 dan year 5 kayak gini ya. Ada depreciation sama-sama. Oh, sama semua ternyata. Nah, yang beda cuman yang working capital-nya. Di tahun ke-0 minus, tapi ditambahin di tahun ke-5 ya. Karena sudah terpulihkan nilainya ya. Seperti itu. Nah, ada keterangan tambahan. Ya, it will be possible to reduce the variable cost per unit. Jadi variable cost per unitnya turun menjadi 18 per unit ya. Seperti itu. Oke. By purchasing additional option for the equipment that will raise its initial cost to 1,8 million. The residual bla 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 is to be 300.000 ya. Oke, nah dari sini kita akan mengurangi variable cost. Nah, variable cost-nya yang mana? Nah, ada di bawah nanti keterangannya ya, sabar aja. Nah, sekarang akan kita lakukan adalah apa? Kita akan saya minum dulu ya, haus. Oke. Serat nih. Oke. Lanjut lagi. Semangat. Hah? 16 17. Masih lama ya? Udah mau selesai nih. Nggak apa deh. Oke, lanjut. Sekarang mana ya? Oh ya. Ya, sensitivity yang akan kita lakukan ada 4 hal. Nurunin jumlah barang yang terjual, nurunin harga, naikin variable cost, sama naikin fixed cost. Udah itu doang. Nah, ini semua akan kita lakukan satu per satu. Gitu ya. 10% misalkan unit sales turun 10%, yang lain tetap gitu loh. Gimana dampaknya? Nah, itulah sensitivity analysis. Kalau skenario analysis ini semua kita langsung masukkan. Gitu ya. Jadi nanti kita memiliki benchmark dulu ya, baru nanti kita lakukan sensitivity atau skenario. Nah, jadi 2 tahap. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin benchmarking-nya dulu. Oke, kemudian yang pertama, pertama adalah 5 juta ya. Dapat dari mana? Dapat dari 200.000 dikali dengan 25 sama dengan 5 juta ya. Variable cost dapat dari mana? Nah, ada keterangan di sini ya. Untuk mengurangi variable cost 18 per unit ya, seperti itu. Nah, kalau gitu ya udah tinggal dikaliin aja 18 dikalikan dengan C3. Nah, 200.000 ya. Karena variable cost ini kan dia berkaitan dengan si produk gitu ya. Produknya naik, variabelnya variable cost per unit tetap, tapi total variable cost-nya akan menjadi naik juga gitu ya. Oke, berarti cost trigger-nya adalah apa? Value trigger-nya adalah si produk yang terjual, ya.
Ya udah langsung aja. Tinggal dikalikan tuh 18 dikalikan dengan produk yang terjual 200.000, hasilnya adalah 3,6. Depreciation expense-nya juga tetap ya, sebenarnya atas. Nah, baru fixed cost-nya berapa? Sama, sorry. Fixed cost-nya adalah sama 400.000 ya. Nah, barulah kita hitung net operating income-nya, tinggal ditambahin aja ya dari atas sama sampai bawah. Barulah nanti teksnya dikalikan ya, 30% kali yang NOI, baru nanti nopatnya dapat ya. NOI ditambah dengan dikurang dengan teks, baru nanti ditambahkan kembali depreciation expense-nya. Ya, seperti itu ya. Hasilnya adalah nah ini dia nih 790 ya. Itulah cash flow dari tahun pertama sampai keempat. Misalnya kontraknya 5 tahun gitu ya. Nah, untuk tahun kelima gimana? Untuk tahun kelima ya ini juga sama ya. Sekian, ditambah lagi depreciation expense, ada tambahan yang kedua, yaitu ditambahkan si apa ya namanya teh? Capex-nya dapat, oh ya ini ya. Ada sales face value gitu ya. Nah, oke, saya ulangin ya. Di tahun kelima, kalau yang sebelumnya kan cuma gini doang ya, working capital adanya tambahan ini, maka kita melakukan reformatting dari si laporan keuangan, laporan tiltman kita gitu ya, laporan forecasting kita ya. Tahun keempat udah clear. Nah, tahun kelima yang ini sama masih sampai 700.000, sampai sini masih sama 490 ya. Nah, ditambahin 300.000 ini masih sama ya. Barulah ditambahin residual value-nya. Nah, ini heading residual value ya. Berdasarkan informasi yang ada di sini 300.000 ya. Seperti itu, saudara-saudara. Baru apa? Ditambahin juga si working capital-nya ya, heading NEOWC. Halo. Saatnya kita pulang ya. Sabar saudara-saudara. Cuman tinggal 5 menit lagi saya jelasin ya. Oke, kalau gitu lanjut. Lanjut. Apa lagi ya? Oh, ini dia. Nah, tinggal ditambahin aja gitu ya. Jadi ditambahin WC dan bla 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 hasilnya 1590. Dan gimana Den? Ya udah deh, tinggal kita masukkan ke sini. Hore ya, ada capex. Nah karena ada informasi bahwa dia akan beli equipment baru sebanyak 1,8 ya. Ya udah, nanti di initial ininya ditambahin dengan capexnya ya, 1,8. Net working capital masih tetap minus 500.000 ya. Nah, dengan adanya capex ini, pembelian equipment ya variable cost-nya jadi naik tadi ya. Nah, ini udah dikasih semua dampaknya ke sini ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ya udah tinggal kita hitung. Ini free cash flow tahun pertama sampai keempat, ini free cash flow tahun kelima doang. Nah, kita proyeksikan ke sini. Nah, jumlah initial outlay-nya tahun pertama adalah capex ditambah NOWC gitu ya. Sama dengan 2,3. Nah, barulah proyeksi dari tahun 1 sampai ke 4 790 yang ini. Baru tahun kelimanya adalah yang ini ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah NPV-nya sekian ya, dengan rumus NPV saja dan ditambah dengan yang tahun ke-0 ya, sama dengan 1001. IRR-nya tinggal dicari IRR dari ini semua ya, di blok dari 0 sampai dengan 5, hasilnya 26,65. Nah, terus gimana? Nah, ini ya, ini yang 5 menit ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Dari sini baru kita lakukan satu persatu analisisnya ya. Pertama kan sales-nya berkurang 10%. Nah, maka kita masukkan nih, disesuaikan di sini ya. Yang tadinya 25 dikali dengan jumlahnya adalah berapa sih tadi teh? 200.000. 10%-nya berapa? 10%-nya adalah minus 5, jadi minus 10% dikali dengan 5 juta yang ini ya, 5 juta ya. Ya. Jadi kan tinggal 90% dikali dengan 200.000 dikali dengan 25. Hasilnya adalah mana sih tadi teh? 4,5 juta. Nah, ini hasil setelah pengurangannya. Revenue berkurang. Yang lainnya tetap saudara-saudara gitu ya. Nah, dari sini baru kita bisa dapatkan ya. Ternyata ya NPV-nya adalah seperti apa? NPV-nya seperti ini. Oh, ternyata 1 juta ini menjadi 648.000. Si IRR-nya pun berkurang. Nah, ini jelek nih berarti ya. Tapi masih positif. Oke deh, nggak masalah.
Ketika kita menambah mengurangi unit sales, dampaknya adalah ternyata NPV-nya pun berkurang. Yang kedua sekarang. Yang kedua, ternyata kalau kita price per unitnya kita naikkan, kita kurangi, tetapi si 200 ribunya tetap unit sold-nya, ya. Maka dampaknya gimana? Dampaknya adalah mana tadi teh? Nah, di sini ya. Nah, ini kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan menjadi 22,5. 22,5 dari mana? Ya, dari 90% dikali dengan si 25 ya. Sama dengan 22,5 ya, sama dengan 90% dikali dengan 25 price per unit. 90% kenapa? Karena kan terjadi pengurangan price. Maka tinggal 90%-nya gitu loh. Nah, 22,5 gitu ya. Nah, dan dilakukan sampai dapat NPV-nya ternyata minus, IRR-nya pun semakin berkurang. Jelek lagi gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau fixed cost-nya dinaikin? Ya, fixed cost-nya yang ini nih, cash fixed cost ya. Ini kita naikin 10%. Yang lainnya tetap tuh, yang atasnya tetap ya. Gimana dampaknya? Ternyata malah naik nggak terlalu turun signifikan. Yang tadinya 1 juta menjadi berapa tadi teh? 900.000 ya. IRR-nya gimana? IRR-nya juga kita lihat. IRR-nya 26 berkurang sedikit menjadi 25%. Nah, oke, berarti ini nggak terlalu sensitif nih. Perubahan cash fixed cost nggak terlalu berdampak terhadap NPV gitu loh maksudnya. Nah, kalau perubahan unit price malah sangat berdampak signifikan, sangat sensitif terhadap apa? Terhadap NPV awal. Lihat langsung minus tuh. Padahal cuma diturunin 10% doang si si price per unitnya. Tapi dampaknya bisa turun signifikan. Dari 1 juta langsung minus 259. Nah, ini yang kita highlight. Oh, ini ternyata sensitif, tapi nggak begitu sensitif banget. Masih positif NPV-nya. Yang ini sangat sensitif. Yang ini biasa aja gitu ya. Tidak sensitif gitu maksudnya ya. Nah, kemudian satu lagi, kalau variable cost kita naikkan 10%, maka gimana dampaknya? Dampaknya ternyata sangat signifikan. Artinya kita bisa highlight nanti, oh ternyata dari 1 juta menjadi 93.000. Dari 26% menjadi 13%. Nah, kita simpulkan di sini ya. Jadi ketika unit sales berkurang 10%, ini kita masukkan satu persatu ya, berkurang 35%. Ketika unit price berkurang 10%, maka NPV-nya akan berkurang 126%. Nah, ketika variable cost naik 10%, maka NPV-nya akan berkurang 91%. Nah, ketika cash fixed-nya naik 10%, maka padahal semuanya 10% ya. Plus minus doang gitu loh maksudnya ya. Maka si NPV-nya berkurang 10%. Maka kita simpulkan bahwasanya price per unit dan variable cost per unit sangat sensitif terhadap NPV yang dihasilkan. Nah, sehingga kita harus pay attention, jangan sampai price per unitnya berubah dan jangan sampai pun variable cost-nya itu naik, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kalau sensitivity. Jadi satu per satu. Kalau skenario gimana? Kalau skenario digabungin, gitu ya. Data yang sama, skenario satu, ini ya. Skenario 1 seperti ini, asalnya 200.000 menjadi 175. Skenario 2 menjadi 100.000. Nah, kemudian digabungin tuh, kalau tadi kan satu persatu dampaknya ya. Jadi kenaikan unit sales, yang lain tetap. Kalau yang ini enggak, jadi skenario 1 itu unit sales-nya turun menjadi 175 dan price per unitnya pun turun menjadi 24,5 gitu ya. Nah, kemudian kalau skenario 2 unit sales-nya turun tapi si price per unitnya naik gitu ya, menjadi 35. Nah, ini kayak gimana nih kalau kita masukin langsung ke dalam perhitungan? Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Kita hitung dulu free cash flow-nya untuk skenario 1 gitu ya. Dapatlah akhirnya sekian ya dari Excel. Nanti kalian telusuri aja ini dari mananya. Nah, kemudian hasilnya adalah dapatlah NPV-nya minus 326 dan IRR-nya adalah 6,29% ya. Kita coba copy dulu yang ini. Ya. Nah, ini saya copy dulu ya. Ini copy spesial. Paste spesial ya. Nah, ini coba nih, paste spesial. Nah, ini dia ya. Lihat, dari 1 juta turun menjadi 326. Dari IRR-nya 26% menjadi 6,29%. Nah, dengan skenario 1, yaitu apa? Price-nya turun, kemudian si price per unitnya juga turun, gitu ya. Unit sales-nya turun, price per unitnya turun. Nah, kalau skenario 2 gimana?
unit sales-nya turun, tapi price per unitnya naik. Nah, kita lihat skenario 2. Oh, ternyata lumayan signifikan nih, dari 1 juta naik ke NPV-nya menjadi 1,4. IRR-nya pun naik dari 26 menjadi berapa? Yang ini menjadi 36%, ya. Nah, tetapi sangat disayangkan bahwasannya apa? Bahwasannya terjadi weight divergent, ya, weight divergent. Wow, pas banget ya, pas saya selesai. Hore, beres juga nih akhirnya. Pas banget saya ditunggu rapat. Aduh, capek ya, rapat mulu. Baik, jadi terjadi weight divergent. Kenapa weight divergent, Pak? Maksudnya apa sih? Divergent, perbedaan yang sangat besar. Nah, berarti skenario kita jelek gitu maksudnya, Pak. Maksudnya gimana, Pak? NPV ini perbedaannya sangat besar, ya. Dari minus ke skenario 1 ke skenario 2-nya adalah positif. Dan IRR-nya pun sangat jomplang sekali. Nah, inilah yang dimaksud weight divergent. Ya, berbasis NPV-nya, delta NPV-nya itu sangat besar, sangat gede. Nah, inilah yang disebut weight divergent. Nah, kalau kayak gini kesimpulannya gimana, Pak? Kalau kayak gini berarti skenario analisis kita jelek gitu ya. Maka harus yang lebih bagus gitu. Jangan sampai terjadi weight divergent. Nah, kalau simulations ya, nah ini terakhir ya. Nah, simulations itu kita memasukkan tadi ya, 5% probability-nya, kalau kita unit sales-nya turun 5%, kemudian probability-nya berapa? Terjadi penurunan, kita masukkan probability-nya. Nah, inilah yang dimaksud simulation analysis ya. Jadi apa? Jadi ketika unit sales, jadi ini skenario 1 ya, skenario 1. Ini cuman harusnya mah ribuan ya, cuman kan ini contoh doang gitu loh maksudnya mah. Nah, skenario 1, 2 dan 3 gitu ya. Nah, dari sini kita memasukkan angka yang probability ini nih, ya. Ini. Kemudian juga ini. Kemudian juga yang ini. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan probability-nya. Jadi memakai probability. Jadi skenario, kalau skenario analysis itu tidak memakai probability, tidak memakai ketika ini turun ya sekian persen ya dari 200.000. Nah, udah langsung dieksekusi gitu loh. Kalau simulasi kita kasih probability unit sales turun untuk skenario 1 itu berapa persen. Nah, kita masukkan ke dalam perhitungan kita. Nah, yang saya tandain kuning-kuning gitu ya. Ketika unit sales turun 5%, maka probability terjadinya adalah 0,20%, ya. Kemudian kalau price per unit turun 5%, maka probability-nya adalah 40%, gitu ya. Nah, begitu juga dengan kalau variable cost naik 5%, maka probability terjadi kenaikan tersebut adalah 30%. Dan ini juga sama, ketika fixed cost-nya naik 10%, maka probability terjadinya adalah 20%. Dan ini harus kita jumlahkan, harus sama, gitu ya. Ya nggak harus sama juga sih, terserah kita doang sih, nggak harus 100% ya. Salah. Nah, ini probability yang bawahnya ya. Sehingga apa? Sehingga dari masing-masing skenario ini kita nanti bisa mengalihkan ya. NPV nanti yang dihasilkan berapa ya. Nanti kita dapatkan skenario 1 ini NPV-nya berapa. Nah, misalkan ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, nanti kita barulah memasukkan ke dalam tabel distribusi normal ya. Nah, misalkan gini ya, ini NPV-nya dapat 1 dari skenario 1, 2 dari skenario 2, 3 dari skenario 3. Dengan semua asumsi ini, ya, semua dimasukin. Dengan semua probabilitasnya. Untuk skenario 1 ya, dan skenario 2 dan skenario 3, ya. Setelah itu gimana? Setelah dapat NPV-nya, ya, terus gimana, Pak? Terus nanti kita akan masukkan ke rumus statistik dengan mempertimbangkan probability dari masing-masing skenario, dari masing-masing cost driver, hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Dapatlah ini. Nah, gitu maksudnya. Jadi nanti intinya adalah yang dipetakan, diproyeksikan menjadi NPV histogram ini adalah yang mana? Adalah NPV yang ini. Hasil NPV yang ini. Ini yang kita proyeksikan ke sini. Gitu ya. Nah, ini harus menggunakan statistik dan datanya pun ribuan ya. Itulah simulations analysis.